Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang suku-suku Sangihe. Sebenarnya Sangihe ini atau orang Sangihe ini berasal dari mana? Jadi ada beberapa referensi, tetapi memang Sangihe adalah multi etnis. Dalam arti suku-suku yang ada di Sangihe atau keturunan-keturunan yang melahirkan orang-orang Sangihe sekarang ini berasal dari berbagai tempat. Jadi tidak hanya berasal dari Mindanao atau sebagian keturunan Castella Spanyol, sebagian keturunan Arab, sebagian juga berasal dari keturunan Yahudi karena ada jalur sutra yang dilalui oleh orang-orang Israel yang di diaspora, dan sebagian dari mereka itu berada di Maluku, dan beberapa keturunan orang Sangihe itu berasal dari Maluku. Dan orang-orang Maluku itu sudah teridentifikasi sebagai salah satu suku Israel yang hilang karena mereka lari ke tempat, sebagian lari di Eropa, sebagian mengikuti para pedagang-pedagang Arab melalui jalur sutra, dan mereka berdiam di Indonesia. Tapi mereka sudah berbaur dengan mayoritas agama Indonesia, yaitu beragama Islam dan sebagian beragama Kristen. Ya, seperti itulah. Nah, suku yang ada di Sangihe ini, kalau berbicara dengan penduduk asli, original, itu adalah suku Apapuang. Mereka suku tertua di Sangihe. Itu kalau ibaratnya di Amerika itu mereka ini orang Indian. Dan suku Apapuang ini terdiri dari 4 suku. Yang pertama adalah yang disebut dengan Dedure Batang. Jadi di sini ada tulisannya Dedure Batang itu. Jadi penjelasannya, mereka ini adalah orang-orang yang berlindung di bawah batang kayu besar yang telah roboh. Jadi suku Dedure Batang ini adalah subsuku orang Sangihe dengan sifat atau karakteristik yang berdiam di bawah kayu-kayu atau batang-batang besar yang telah roboh. Yang kedua adalah Darige Karinsu. Jadi Darige Karinsu ini adalah kelompok yang berlindung pada akar pohon darige, pohon atau kayu besar, kayu besar. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah disebut dengan kelompok Nanede. Jadi kelompok Nanede ini adalah mereka yang berlindung di bawah sejenis pohon kayu yang tidak terlalu tinggi tapi rimbun keadaannya, pohon Nanede. Dan yang keempat adalah kelompok Tama. Kelompok Tama ini adalah mereka yang tak mempunyai perlindungan tertentu, banyak berbicara tapi tanpa arti. Jadi mereka ini berbicara tapi tanpa arti. Tapi kalau orang sekarang berbicara dengan banyak arti. Sedangkan yang lainnya adalah yang disebut dengan suku Ansuang atau raksasa, keturunan raksasa. Jadi di sini saya jelaskan dulu bahwa ras ini berbadan besar dan kuat. Dikatakan juga bahwa bengis terhadap golongan manusia lainnya. Jadi mereka ini golongan raksasa. Kalau di dalam Alkitab, kitab orang-orang Kristen, dikatakan bahwa Goliat dan Daud atau King David and Goliath. Jadi Goliath ini dikatakan bahwa dia memiliki tumbak, mata tumbak itu seberat kalau tidak salah 500 kg berdasarkan para peneliti yang ada di Timur Tengah. Jadi bayangkan kalau mata tumbaknya beratnya 500 kg, bagaimana orangnya? Jadi dikatakan bahwa Ansuang ini pemakan daging manusia. Jadi Ansuang ini juga dikisahkan adalah beberapa yang mendiami di Gunung Awu, dan ada ceritanya juga tentang Ansuang Bakeng di puncak Gunung Awu. Tapi kita akan bahas pada sesi yang selanjutnya. Yang pertama sih dikatakan bahwa gigi mereka hanya 4 buah jumlahnya. Bukan sebagai manusia biasa bergigi sebanyak 32 buah. Jadi gigi mereka ini hanya 4 buah. Sedangkan bulu-bulu badan mereka arahnya bukan ke bawah tetapi ke atas. Jadi seperti raksasa, atau bisa dikatakan siapa ya? Saya juga susah mendeskripsinya. Anda tinggal membayangkannya saja. Di mana tempat banyak cerita yang menceritakan tentang kehidupan raksasa, seperti raksasa yang dibunuh oleh Manggaya dan Panggelawang di Sangihe Besar bagian utara. Jadi ada disebut dengan Ansuang.
Nah, ada beberapa tempat yang dimana ada ansuang, yaitu yang pertama itu raksasa ansuang kila di Dago, di kampung Dago. Raksasa wangkoang di Rumpaeng, Pananaru. Raksasa linsaha yang bergerak dari Lumenehe ke Dago, Kaluwatu sampai ke Manado. Raksasa bernama Heping di Simuang. Raksasa bernama Onding di Pulau Makarehi. Mengenai hal ini, bukti tengkorak serta tulang besar telah ditemui di beberapa tempat. Jadi ada satu tempat, yaitu di Pintareng, juga ditemukan beberapa fosil-fosil yang oleh beberapa peneliti dikatakan bahwa itu adalah fosil stegodon atau disebut dengan gajah purba. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah gigi atau tulang belulang ansuang. Tapi karena para peneliti ini mereka juga bukan orang Sangihe, jadi mereka agak susah mempercayai cerita seperti ini. Mereka membawa tulang tersebut untuk diteliti di Australia. Tetapi serta mereka melakukan penelitian, mereka tidak menemukan unsur karbon penanggalan atau dating dari fosil-fosil tersebut, sehingga sampai sekarang pun tidak bisa disimpulkan apakah itu tulang dari stegodon atau tulang dari ansuang. Nah, sedangkan keturunan yang selanjutnya adalah yang berasal dari Mindanao Selatan. Yang pertama adalah Ampuang I dengan istrinya Ruatang Kati. Jadi ada ceritanya juga tentang Ampuang ini. Yang kedua adalah Gumen Salangi atau Medelu Urano Merano dengan istrinya Onda Asa. Jadi ada beberapa orang atau beberapa versi, bukan beberapa versi saudara-saudara, tapi orang Sangihe ini dia berasal dari berbagai macam keturunan yang datang yang sampai di sini. Dan leluhur kita itu menceritakan secara temurun-temurun melalui silsilah. Jadi ibaratnya kalau di sini misalnya ada David Beckham yang dulunya mungkin datang dan memberikan keturunan kepada kita, maka akan ada orang yang menulis bahwa salah satu juga leluhur orang Sangihe adalah David Beckham. Jadi leluhur-leluhur ini seperti contoh di sini Ampuang I yang berisi dengan Ruatang Kati ini ada keturunannya. Terus Gumen Salangi dan Medelu Urano Merano ini istrinya Onda Asa ada keturunannya. Campur baur dengan keturunan raja-raja yang dulunya juga sudah sempat ada, yaitu Raja Melangi Inusa dan keturunannya, Balatanggara dan sebagainya, juga keturunan dari Pahawo dari Siau, Lohoraung dari Tagulandang, dan raja-raja di Talaut. Semuanya ini saling berhubungan, kawin mawin. Moko Durugu dari Molibago, Mindanao Manado Tua, Raja Manado Tua, Moko Durugu I, Loko Manua, semuanya itu memiliki kekerabatan. Juga keturunan-keturunan dari Maluku, sebagian besar itu adalah berdarah Arabik. Atau juga ada yang berkata bahwa mereka adalah orang-orang Israel diaspora, karena ditemukan mereka di Maluku itu mereka menggunakan marga-marga Yahudi seperti marga Dani. Jadi itu adalah suku Dani yang hilang, yang sampai sekarang ini para peneliti dari Israel sementara mencari-cari. Jadi di Israel itu ceritanya ada dua suku yang tertinggal, yaitu yang disebut dengan Yahudi, Yehuda, dan Levi. Dan sisanya ke-10 suku ini tercerai-berai ke seluruh dunia, dan sekarang mereka sudah sementara dipanggil balik untuk kembali ke Israel. Dan sebagian dari orang-orang Israel yang tercerai-berai ini keturunannya ada di Maluku, dan dari orang-orang Maluku ini banyak yang menjadi pemimpin yang juga ada di Sangihe. Jadi kita memiliki keturunan juga dari, bisa dikatakan kita ini juga adalah keturunan Abraham. Oke, Bapak segala orang percaya, apakah dia beragama Islam, Muslim, atau beragama Kristen, atau beragama apa saja, yang penting dia keturunan Abraham, kita wajib bersyukur. Dan yang selanjutnya bahwa kita adalah keturunan dari yang berasal dari Molibago atau Bolang Mengondo, yaitu Datuk Moko Durugu. Saya bacakan di sini. Datuk Moko Durugu dengan istrinya Baunia beserta para pengikutnya, rakyatnya keluar dari Molibago dan pada akhirnya menetap di Pulau Manado Tua. Ceritanya di Manado Tua itu mereka mendirikan suatu kerajaan. Jadi dapat ditarik satu kesimpulan bahwa penduduk asli daerah Sangihe, jadi ditekankan di sini saudara-saudara, penduduk asli
daerah Sangihe dan Talaut yang sekarang adalah keturunan kombinasi dari suku Apapuang, turunan raksasa, plus turunan Mindanao Selatan, dan keturunan dari Molibagu. Perlu ditambahkan juga bahwa ada legenda tentang pahlawan surga. Sensei Maduna ini adalah legenda pahlawan surga yang sudah saya buatkan videonya. Jadi kira-kira sampai di situ guys. Ini hanya sekedar pengetahuan umum, dan kita lanjutkan pada sesi berikutnya tentang cerita dari Raja Katian Dago. Katian Dago ini membebaskan putri-putri dari kerajaan Siau yang ditawan oleh pasukan Maguindanao di bawah pimpinan Liung Seke. Jadi ceritanya ada pertikaian antara, jadi dulunya ada hubungan dagang antara orang-orang Mindanao dan orang-orang Sangihe. Jadi pada waktu itu orang-orang Mindanao ini ada beberapa utusan yang mencari biak kerang mutiara di wilayah Siau. Dan karena memang prospeknya menjanjikan alias mendapat hasil yang banyak, ada orang-orang di Siau itu yang melakukan pelanggaran, yaitu membunuh utusan-utusan dari Mindanao, sehingga mengakibatkan pendekar Maguindanao yang disebut dengan Liung Seke, dia marah dan dia menyerang kerajaan Siau, sehingga orang yang membunuh itu pun dibunuh oleh Liung Seke, dan raja-raja Siau itu lari sampai ke Ternate. Nah, Raja Siau meminta pertolongan kepada Raja Manganitu yang disebut dengan Datu Wahani atau Katian Dago. Jadi Katian Dago ini artinya adalah Kekatian Taurago, tapi nama aslinya itu adalah Liun Tuhaseng. Nah, dia raja inilah yang akhirnya menuju ke Maguindanao, Filipino, dengan beberapa orang pendekar untuk bertarung atau duel untuk membebaskan putri-putri Siau yang ditawan di Maguindanao, Mindanao Selatan. Oke, nanti kita bahas ceritanya pada sesi yang berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, kritik dan saran tetap kami terima. Thank you and don't forget to subscribe.